Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng Enjang, perkenalkan kami dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi Dewan Giri yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Penggunaan sedotan plastik telah mengakar pada kebiasaan masyarakat Indonesia. Sehingga apabila kegiatan ini terus berlanjut, maka ekosistem biota laut akan terancam punah. Data yang dikeluarkan oleh Sitartel Konservasi pada tahun 2020 menyatakan bahwa 1 juta ekosistem biota laut terancam mati karena penggunaan sedotan yang kita gunakan berakhir di lautan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka tim kami memberikan alternatif solusi produk Greenstraw, inovasi sedotan ramah lingkungan sebagai bentuk optimalisasi tanaman rumput liar dan limbah tulang ikan di Indonesia. Latar belakang yang mendasari pembuatan produk Greenstraw diantaranya. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia tergolong menghasilkan sampah dalam kuantitas yang cukup tinggi setiap harinya. Data yang dikeluarkan oleh World Bank Group pada tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2019 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton setiap tahunnya. Dan 15% dari total keseluruhan merupakan sampah plastik. Sedotan plastik sebagai satu dari 10 jenis sampah plastik yang sering ditemukan di lautan, ternyata menghasilkan sampah dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan sedotan plastik merupakan satu dari 10 jenis sampah plastik yang sering ditemukan di lautan. Data yang dikeluarkan oleh Diverse Clean Action pada tahun 2018 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia berhasil menghasilkan sampah sedotan plastik sebanyak 93,2 juta batang plastik setiap harinya. Apabila kegiatan ini terus berlanjut tanpa adanya kegiatan preventif, maka Indonesia harus siap menghasilkan eksistensi biota laut yang terancam punah. Berdasarkan paparan latar belakang, maka produk Greenstraw sangat penting diaplikasikan di Indonesia mengingat terdapat 3 faktor urgensi. Faktor yang pertama yaitu tingginya penggunaan angka sedotan plastik oleh masyarakat Indonesia, dikarenakan saat ini belum adanya solusi alternatif yang tepat guna. Faktor yang kedua yaitu tidak adanya tindakan preventif yang dilakukan mengakibatkan eksistensi biota laut terus terancam. Sehingga perlu dilakukan transformasi produk dari penggunaan sedotan plastik menggunakan sedotan biodegradable yang ramah lingkungan. Tujuan dan manfaat yang akan dicapai pada proses produksi Greenstraw meliputi 4 tujuan utama. Untuk tujuan yang pertama, yaitu meminimalisir angka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan sedotan plastik di Indonesia. Untuk tujuan yang kedua, yaitu optimalisasi bahan alam dan limbah di Indonesia, yaitu tanaman rumput liar dan limbah tulang ikan. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu reduksi penggunaan sedotan plastik melalui transformasi produk dari sedotan plastik menjadi sedotan ramah lingkungan. Kemudian, untuk tujuan yang keempat, yaitu upaya pertahanan megabiodiversitas Indonesia, sehingga eksistensi lautan dapat terjaga. Rumput liar tumbuh masif di Indonesia mencapai 65 hektar. Kandungan yang terdapat di dalam rumput liar diantaranya selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang merupakan basis komponen pada proses pembuatan kertas. Limbah tulang ikan merupakan hasil samping pada proses pengolahan hasil perikanan. Kandungan kolagen pada limbah tulang ikan dapat dimanfaatkan menjadi gelatin sebagai bahan perekat sedotan organik berbasis kertas. Formulasi yang digunakan pada proses pembuatan Greenstraw mengacu pada penelitian Nasution tahun 2010 bahwa untuk membuat kertas dengan ukuran 0,045 meter kuadrat dengan rancangan gramatur sebesar 100 gram per meter kuadrat membutuhkan pulp jerami sebesar 4,5 yang akan menghasilkan konsistensi kertas sebesar 0,9%. Selanjutnya,
Perbandingan gelatin tulang ikan dan pulp, kami mengacu pada penelitian Pelu et al. Tahun 98 dengan menggunakan gelatin tulang ikan sebesar 11,52% dengan penambahan pulp sebesar 88,48%. Proses pengolahan limbah tulang ikan menjadi kertas organik dilakukan melalui dua proses pengolahan. Proses pertama yaitu proses isolasi gelatin dari tulang ikan dan yang kedua adalah proses pembuatan kertas dari alang-alang. Isolasi gelatin dari tulang ikan dimulai dengan mencuci tulang ikan dengan air bersih untuk menghilangkan sisa daging dan sisik. Selanjutnya, tulang ikan direndam pada suhu 70 derajat Celcius dan kemudian dipotong-potong. Proses lanjutan yaitu demineralisasi gelatin agar gelatin lebih mudah untuk diekstraksi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan larutan asam agar kolagen yang terhidrolisis jauh lebih banyak. Proses selanjutnya ialah tulang ikan dicuci dengan air mengalir untuk penetralan pH. Selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan menggunakan larutan asam asetat untuk merusak serat kolagen triple helix sehingga terdenaturasi menjadi rantai tunggal gelatin. Proses ini akan menghasilkan larutan gelatin yang kemudian difiltrasi dengan menggunakan kain flanel dan selanjutnya dikeringkan atau dipanaskan dengan menggunakan oven sehingga menghasilkan serbuk gelatin. Proses pembuatan pulp kertas dimulai dari pemotongan alang-alang menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Setelah itu dilakukan proses delignifikasi, kemudian homogenisasi untuk mengoptimalkan jumlah lignin yang terlepas dari struktur alang-alang. Formulasi produksi Grestraw terdiri dari dua buah komponen utama. Yang pertama adalah 1,6 kg tanaman rumput liar yang akan menghasilkan rendemen pulp sebesar 1 kg. Komponen yang kedua adalah 3 kg limbah tulang ikan yang akan menghasilkan rendemen gelatin sebesar 0,375 kg. Ukuran yang kami pakai untuk satu buah sedotan berukuran 20 x 10 cm dengan gramatur sebesar 100 gram per meter persegi. Melalui analisis perhitungan perbandingan antara formulasi Nasution dan formulasi yang kami rancang, diperoleh hasil sebagai berikut. Penggunaan 4,5 gram pulp oleh Nasution menghasilkan ukuran kertas sebesar 0,045 meter persegi. Sehingga dengan penggunaan 1 kg pulp tanaman rumput liar yang kami gunakan akan menghasilkan ukuran kertas sebesar 10 meter persegi. Dari 10 meter persegi ukuran kertas yang kami hasilkan akan diperoleh 500 buah sedotan dengan ukuran 20 x 10 cm. Berikut adalah rincian analisis biaya dari proses produksi Grestraw. Yang pertama adalah proses pembuatan gelatin tulang ikan yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp40.000. Yang kedua adalah proses produksi pulp tanaman rumput liar yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp30.750. Bahan tambahan yang ketiga adalah penggunaan parafin cair non-toksik yang digunakan sebagai agen anti air membutuhkan biaya sebesar Rp5.500. Sehingga dari 500 buah sedotan dapat ditarik kesimpulan untuk harga produksi satu buah sedotan adalah Rp153. Produk inovasi sebelum diimplementasikan kepada masyarakat harus dianalisis kelayakannya melalui analisis SWOT. Analisis yang pertama adalah analisis kekuatan. Produk Grestraw bersifat ramah lingkungan, artinya produk ini lebih mudah terurai di alam dibandingkan dengan jenis sedotan plastik. Produk ini diciptakan sebagai bentuk optimalisasi bahan alam dan limbah yang ada di Indonesia. Produk ini terbuat dari bahan baku yang jumlahnya melimpah dan tidak terbatas. Analisis yang kedua adalah analisis kelemahan. Harga jual dari produk Grestraw relatif lebih tinggi dibandingkan jenis sedotan plastik. Hal ini dikarenakan skala produksi dari produk Grestraw masih terbatas. Analisis yang ketiga adalah analisis kesempatan. Adanya tren penggunaan barang organik di kalangan masyarakat akan memudahkan produk Grestraw untuk berdifusi ke dalamnya. Analisis yang keempat adalah analisis ancaman. Kompleksitas proses produksi dari Grestraw menimbulkan keengganan masyarakat untuk melakukan sebuah inovasi. Dan pendekatan penggunaan sedotan plastik di kalangan masyarakat masih menjadi tantangan. Sekian paparan dari tim kami. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Small act multiplied by million people can change the world.